Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karjono Natar. Kali ini, Bapak Ibu, saya akan mencoba ya sedikit menguraikan terkait dengan apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu ketika nanti dilakukan akreditasi dengan IASP 2000 ini. Yaitu instrumen yang benar-benar baru yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu. Kalau enggak nanti akan bisa menjadi kelabakan. Karena itu ikuti video ini sampai selesai. Jangan diputus-putus supaya Bapak Ibu benar-benar memahami apa yang harus dilaksanakan. Ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa bantu klik subscribe, like, dan lonceng akan mendapatkan notifikasi berikutnya sehingga tidak putus. Karena ini semua dari nanti instrumen yang 1 sampai yang ke-33 dari tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK itu sama. Yang harus dipersiapkan sama. Ada memang sedikit ada perbedaan-perbedaan, tapi dokumen-dokumen saja yang mungkin sedikit berbeda. Tapi dari segi performance sama. Ya, karena itu ikuti terus benar-benar agar supaya bisa menyiapkan guru-guru untuk menyiapkan semua dokumen dan perilaku atau budaya yang dikembangkan di sekolah agar bisa menjadi lebih baik. Itu yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, terkait performance yaitu untuk mutu lulusan yang pertama adalah karakter siswa. Nah, karakter siswa itu ada 4 macam. Yang pertama adalah menunjukkan sikap karakter disiplin. Yang dua adalah karakter religius. Kemudian yang ketiga itu karakter kerja keras, tangguh, dan tanggung jawab. Dan yang keempat yang kita bahas ini adalah tentang bebasnya dari perundungan atau bully lah ya, bully. Nah, ini karena bukan bentuknya data, nanti yang diperlukan adalah performance, tapi Bapak Ibu juga harus menyiapkan dokumen, karena dokumen selalu menjadi data compliance-nya, sehingga nanti akan dibuktikan di dalam performanya dengan cara observasi, kemudian diskusi, ada wawancara, ya kan? Ada kuesioner untuk mendapatkan data seakurat mungkin. Nah, inilah tugas asesor yang baru yang cukup lumayan berat, sehingga nanti begitu dia keluar dari sekolah setelah selesai itu Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu karena semua data ini sudah masuk di dalam dashboard monitoring yang ada di PNSM, sehingga seorang asesor ini nggak bisa macam-macam karena data sudah ada kan gitu ya. Itu yang harus dipersiapkan oleh semuanya. Dan ketika asesor datang ke sekolah untuk membuktikan itu tentunya berdasarkan data. Kalau ada yang lebih bisa ditambahkan, tapi kalau ada yang misalkan dia yang tadinya datanya katanya ada, di situ kok faktanya tidak ada, ini akan menjadi masalah besar bagi teman-teman yang ada di sekolah ya. Itu. Baik, terkait bahwa siswa tidak melakukan perundungan atau mencegah perilaku perundungan dengan teman-temannya ya, seperti itu. Itu yang menjadi menjadi konsep bahwa sekolah itu menjadi aman, nyaman, kondusif karena tidak ada berantem, tidak ada begitu. Nah, inilah yang tanggung jawabnya siapa? Guru, kepala sekolah, masyarakat, orang tua, semua ya itu ikut bertanggung jawab. Nah, itu yang akan menjadi penilaian nanti seperti itu. Jadi kalau menurut definisinya bahwa perundungan atau bullying ya terkait dengan masalah bullying ataupun perundungannya itu bukan hanya sekedar kita langsung ketemu ngolok-ngolok atau mungkin menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak benar dan lain sebagainya, bukan begitu saya, bahkan lewat WA atau lewat itu termasuk bagian dari bullying ya. Ini tentunya harus dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Jadi pembuktiannya memang cukup lumayan berat dalam hal ini. Jadi ketika nanti ada seorang asesor datang melihat sekolah itu kelihatan anteng karena memang style kalau mau akreditasi kan. Jadi bukan itu hal yang lain nanti akan ketemunya itu. Ini mah udah bisa dipastikan karena mau akreditasi semua dikondisikan pokoknya nggak ada yang bicara, pokoknya ada nanti asesor lewat nggak boleh bicara sedikit pun, seperti lengang ya toh. Bahkan ada mungkin pulpen jatuh aja nggak berani ngambil. Ya kan, bisa jadi seperti itu. Tapi ini yang nanti yang akan diambil itu adalah budaya dalam hari ke hari, sehingga tidak hanya saat itu saja gitu ya. Itu yang perlu dipersiapkan oleh kawan-kawan semuanya.
Karena itu nggak bisa disiapkan dalam waktu sekejap, itu tidak bisa. Harus menjadi budaya yang menjadi pembiasaan itu. Nah, bagaimana cara pembuktiannya? Jadi namanya program pencegahan dari bullying atau perundungan itu harus jelas programnya seperti apa yang di sekolah itu yang dilakukan. Apakah tata tertibnya juga dibuat dengan baik, dan itu akan menjadi dokumen, ya, dokumen. Jadi dokumen program pencegahan perundungan. Artinya kepala sekolah itu juga punya program itu, gitu, ya. Punya nggak program untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi, kalau dulu namanya KERA, ya, kenakalan remaja, ya. Kalau sekarang bullying, ya, atau perundungan, nah seperti itu, ya. Kemudian catatan guru BK. Nah, ini akan menjadi banyak yang yang dieksplor nanti. Jadi guru BK di sini wah luar biasa, ya, karena karakter ini benar-benar sungguh luar biasa bagi guru BK. Kalau guru BK dari sekarang nggak mempersiapkan diri, mungkin sekedar membuat dokumen-dokumen dan tidak bisa memberikan solusi di sekolah, ini akan nanti dampak yang cukup luar biasa, ya, dalam akreditasi ini. Nah, ini yang artinya perlu dipersiapkan oleh teman-teman. Jadi kemudian dokumen yang lain, misalkan poster-poster atau banner-banner kecil gitu, misalkan tumbuhkan rasa kepedulian terhadap teman-teman, cinta kasih dengan cinta kasih dengan kawan-kawannya. Kemudian, nah itu untuk menghindari bullying mungkin salah satunya model seperti itu, ya, gitu. Banyak, ya, mungkin termasuk di dalam program misalkan di mading, sehingga siswa itu juga punya program bagaimana menghindari bullying itu. Itu nanti akan dilihat semua dari seperti itu. Itu dari dokumennya. Kemudian kalau dari untuk observasinya, atau mungkin kalau di sini yang paling banyak adalah nanti diangket, ya. Diangket itu kalau di sana. Misalkan begini. Pernahkah kamu dibully atau merasa tidak nyaman karena perlakuan seorang di sekolahmu? Ini pertanyaan kepada siswa, misalkan ditanya begitu. Oh, pernah, saya sering diolok-olok. Ini akan ketahuan, nanti akan ketahuan seperti itu. Kalaupun Bapak Ibu mungkin dari sekolah itu akan nyetel seperti itu, karena nanti asesor ngambilnya ngacak, ya, nggak bisa. Ini orangnya yang nanti akan menjawab itu. Ya bagi asesor yang sudah dipersiapkan, tentunya dia tidak akan seperti itu, dan tidak mana orangnya, tidak mana, tapi dia akan datang langsung dipanggil. Nah, seperti itu kira-kira, ya. Kemudian, pernahkah kamu membuli orang atau mengganggu orang lain? Pernah nggak? Wah, sering saya. Luar biasa, itu berarti termasuk bully, ya. Nah, itu. Kemudian, pernahkah kamu dilatih atau diberitahu bagaimana cara menghindari bullying? Nah, itu kan termasuk program sekolah yang mestinya harus dilakukan. Bagaimana untuk menghindari itu supaya tidak terjadi itu? Nyata. Kalau saya mengatakan itu bahwa terkait masalah bullying itu yang paling besar akan menimbulkan masalah itu adalah ucapan, ya. Ketika orang banyak bicara yang nggak jelas, itu akan menimbulkan masalah yang banyak, ya. Maka kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam, kan begitu. Itulah kira-kira, ya. Tuh. Kemudian ketika wawancara, nah ini wawancara juga ada yang harus dilakukan, ya, wawancara kepada guru BK, kepada komite, kepada kepala sekolah, itu nanti akan diwawancarai. Dan itu akan ditanya satu persatu. Jadi jangan dikira nanti, ini kalau mudah-mudahan dapat asesor yang nggak mau nanya, gitu. Ketika seperti itu, asesor akan mendapatkan hukuman, ya kan, akan mendapatkan hukuman. Jadi kalau dia tidak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuannya, itu akan mendapatkan hukuman, ya, sehingga nanti tidak bisa jadi asesor deh, gitu, ya. Nih, jadi teman-teman harus benar-benar menyiapkan diri terkait dengan ini adalah programnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, dan nanti faktanya itu seperti apa, itu yang akan menjadi data penilaian dalam perundungan ini atau bullying ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa menyiapkan, artinya mengerahkan seluruh warga sekolah. Kepala sekolah ya turun tangan, bukan sekedar udah urus saja sama kamu, nggak bisa. Kepala sekolah yang seperti itu ini nanti akan hilang, akan hilang dari peredaran yang seperti itu, ya. Kecuali, ya, ini jujur aja yang modelnya masih kok di belakangnya masih ada, ya, mungkin ada TS, itu memang berat memang, tapi nanti akan menjadikan masalah di sekolah itu, ya,
akan jadikan masalah, sehingga akreditasnya nilainya akan turun. Wah, langkah malunya ya kan, seperti itu. Karena tapi untuk yang pertama ini, ketika dia akreditasi tadinya A, dengan akreditasi yang baru belum tentu bisa mendapatkan A. Kalau mendapatkan A benar-benar memang bagus, ya kan? Kemungkinannya seperti itu. Tapi kalau dia dinilai oleh asesor dengan teliti, dengan akurat, belum tentu bisa istilahnya mempertahankan A, itu belum tentu, ya kan? Karena kalau kemarin itu data lengkap, semuanya lengkap, sarananya lengkap, bukan menjamin mutu pendidikan. Itu yang harus diingat. Yang menjamin mutu pendidikan itu memang diantaranya sekarang itu mutu lulusan, kemudian proses pembelajarannya yang bermutu, kemudian mutu gurunya, dan manajemen sekolah yang baik. Jadi bukan sekedar tanyakan dokumen, mana dokumennya. Nanti itu bukan dokumen ya. Dokumen itu adalah compliant, yang data yang hanya 15%. Data lengkap, selengkap-lengkapnya yang dulu dapat A, sekarang baru dapat nilai 15. Kalau dari 100 itu. Ini yang harus dipersiapkan oleh kawan-kawan. Karena sekarang performanya. Nah ini, mari sama-sama teman-teman untuk tetap semangat. Dan bagaimana caranya? Ya harus banyak belajar. Kita harus banyak belajar menyiapkan apa saja. Nah ini kalau saya lihat memang nanti ada 4 ya. Kalau di performance itu ada 4 yang harus disiapkan. Mungkin dari 8 standar itu kita siapkan 4 orang itu, 4 performance ini yang disiapkan oleh dari 8 standar. Kalau sekarang sulit Bapak Ibu untuk ini masuk standar mana, nggak tahu, ya tahu. Akan kesulitan sekali gitu. Karena istilahnya apa ya? Akan campur-campur, nampaknya seperti itu. Tapi sebenarnya ada benang merahnya ya. Benang merah apa benang hitam ya? Apa benang putih ya? Itu ada jalurnya bahwa ini sebenarnya adalah bagian dari standar mana. Karena konsepnya bahwa akreditasi itu untuk memenuhi standar SNP itu. Tetap itu yang akan dituju sebagai standar penilaiannya. Itu barangkali sukses selalu pada teman-teman semuanya. Pokoknya kalau yang belum subscribe, masih belum subscribe itu ciri-cirinya masih merah. Kok belum di subscribe? Kalau udah subscribe kan langsung hitam. Nah kalau sudah di subscribe maka akan mendapatkan berita baru nanti bahwa sudah ada video yang baru untuk terkait dengan yang berikutnya, yakni terkait dengan proses pembelajaran. Nah proses pembelajaran yang seperti apa yang harus dipersiapkan oleh kepala sekolah, ikuti video berikutnya. Kali ini yang penting jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.